warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki kalian bertambah. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini gue lagi nggak pengen kemana-mana sih teman-teman. Jadi gue pengen berbagi dengan kalian aja. Kali ini gue pengen berbagi tips dengan kalian. Di setiap kali gue touring ataupun jalan, gue biasanya gue pakai GoPro teman-teman. Dan GoPro yang gue pakai adalah GoPro Hero 8 teman-teman. Ntar gue buka dulu ya. Tuh, GoPro Hero 8 yang gue udah pakai cukup lama juga teman-teman. Video unboxingnya juga waktu itu udah tayang ya, kalau nggak salah setahun lalu deh, setahun lebih deh. Nah kali ini gue pengen berbagi tips untuk teman-teman di menggunakan GoPro di motovlog teman-teman. Ini gue beli waktu itu, beli second teman-teman, dan untuk bantuannya adalah original GoPro juga teman-teman, khusus untuk 7 dan 8 kalau nggak salah ya, 5, 7, 8 ini apa sih namanya ya, pokoknya itulah ya. Oh, modnya gue pakai ini teman-teman. Dan sebenarnya gue ada satu lagi untuk Insta360 S Pro, tapi untuk saat ini sedang tidak bisa digunakan teman-teman. Jadi nanti aja lah belakangan lah ya. Nah untuk kelengkapannya sendiri biasanya gue pakai mounting seperti ini teman-teman, atau biasanya gue pakai yang ini nih untuk agar lebih tinggi aja sih teman-teman di helm vest gue. Dan bermacam-macam ini. Nah gue sukanya dengan Insta tuh ada ini teman-teman, dia magnet tapi lebih enak aja tuh. Tapi saat ini tidak bisa dipakai. Nah untuk memorinya sendiri gue lebih banyak taruh di sini sih teman-teman. Mana ya, oh ini dia nih. Ini memori yang gue pakai saat ini adalah SanDisk Extreme Pro teman-teman. Untuk giganya ya 256 GB, ini udah cukup banget teman-teman. Nggak pakai apa-apa lagi, udah cukup banget. Dan kenapa gue pakai ini, karena gue ngeliatnya ya cukup terjangkau juga harganya teman-teman untuk harga GoPro ya, karena memang untuk di tahun 2023 kalau nggak salah gue beli ini itu saingannya juga udah banyak banget teman-teman. Ada Insta, ada DJI, dan gue lebih memilih GoPro itu sih teman-teman. Dan oh iya, untuk baterainya sebentar. Untuk baterainya sendiri gue punya dua teman-teman, karena saat ini baterai originalnya itu udah lumayan kembung, tapi masih bisa digunakan sih teman-teman. Rencana gue pengen beli satu lagi baterai untuk cadangan, dan yang gue pakai ini adalah Telesin teman-teman. Untuk Hero 5678 ini juga tempat baterainya juga chargernya juga dari Telesin teman-teman. Untuk dan gue cukup berguna juga di saat di jalan, jadi nggak hilang baterai dan tidak taruh sembarangan, enak aja gitu dipakainya. Untuk settingannya sendiri sebentar, kita pasang dulu teman-teman. Ya gue pasang dulu untuk memorinya teman-teman. Nah ini cukup banyak juga. Ini settingannya adalah bushnya, push off,
Nah, settingan standar gue adalah di 2,730 teman-teman. Super view, hyperspeednya on. Nah, untuk white balance nya auto, ISO nya gue putar minimal itu 100 dan ISO maksimalnya itu 800. Sampai medium color GoPro nya biar lebih enak, gue lebih senang dengan warna GoPro sih teman-teman. Raw audionya gue bikin off aja. Ini ada low, medium, high raw nya, kita off aja. Untuk sharpnya medium, color GoPro wine-nya on, dan mic-nya adalah stereo. Biasanya gue edit lagi nih, gue coba pasang ini dulu ya. Jadi gimana penampakannya ya, begini teman-teman. Tuh, connecting. Nah, ini udah selesai teman-teman, dan ini boost on-nya bisa dipakai. Nah, untuk standar malam juga gue pakai ini teman-teman, settingan ini, jadi nggak sempat dirubah-rubah sih. Dan untuk di jalan, bukan di jalan ya, di lokasi gue biasanya cuman ganti ini aja sih lensanya teman-teman, dari super lens ke wide. Ini udah cukup banget teman-teman, jadi settingannya nggak perlu berubah lagi antara malam dan siang, jadi udah enak banget sih settingan seperti itu. Untuk pemasangan di helmnya itu seperti apa, kita coba dulu ya nanti ya. Oh ya, untuk kekurangannya ini adalah pakai mod ini itu cukup berat teman-teman. Di helm, mau di Hellfest ataupun di Fullfest itu cukup berat. Nah, biasanya gue pakai seperti ini nih. Settingan seperti ini teman-teman. Dan satu lagi kelemahannya adalah susah. Tuh, jadi agak mentok, bukan mentok sih, agak mentok sih. Tuh, jadi agak susah juga teman-teman. Ya, keganti nih. Jadi kalau dilihat seperti ini teman-teman. Oh, jadinya beginilah kalau taruh di helm. Kenapa gua agak panjangin ini, karena memang satu, biar nggak mentok untuk mic. Nah, lokasi micnya seperti apa, kita coba ambil helmnya. Untuk penampakan di helmnya seperti ini teman-teman. Tuh, jadi kita taruh, tinggal naikin aja. Gue sih pakainya mounting yang ya udahlah, murah meriah aja. Karena memang yang GoPro nya juga udah nggak ada, kemana nggak tahu teman-teman. Dan untuk mic-nya gue pakai yang mic gagang sebenarnya teman-teman. Dan ini gue tambahin untuk busa-busa biar wine-nya itu nggak terlalu parah anginnya. Dan untuk sipnya seperti ini. Tuh, ini tinggal dicolok aja, colok di sini, dan auto exposure ini enggak pencet tadi. Nah, ini foto dah oke. Dan tampilannya seperti ini teman-teman kalau dari depan ya. Tuh, gue selalu seperti ini. Dan untuk pemandangan sih, karena gue ngambil di bawah ya, jadi nggak terlalu ganggu banget, nggak ganggu banget sih teman-teman. Kadang kalau memang gue pengen ngecas aja langsung dari sini tuh, jadi jarak antara kaca dan untuk space untuk cas tuh ada jarak teman-teman, jadi bisa enak.
Ini bisa ditaruh di belakang, agak munduran juga nggak masalah, tinggal gimana enaknya aja nanti di jalan. Itu sih teman-teman. Dan kalau untuk apa namanya di jalan, kita copot lagi, kita copot dulu ya. Dan kalau untuk gua lagi jalan kaki gitu itu gua pakai yang ini teman-teman, Telesin juga. Entah kenapa produk Telesin tuh bagus-bagus teman-teman. Ini tinggal kita copot aja dan tinggal dipasang di sini teman-teman. Jadi nah, settingannya seperti ini. Nah, tinggal dipakai di leher tuh teman-teman, seperti ini tuh, jadi lebih enak. Dan gue juga kadang kalau lagi pengen ya udah gue pakai di saat di jalan teman-teman. Oh ya, dan satu lagi, kalau misalkan gue pengen apa namanya footage dan ngambil di itu, gue juga pakai ini teman-teman, tripod mini. Ini bisa dipanjangin. Gue juga lupa waktu itu mereknya apa, dan gue belinya di e-commerce sih teman-teman. Oh, jadi gue lebih senang pakai ini dibandingkan yang apa namanya bawaannya GoPro sendiri. Itu kan pendek tuh, nggak bisa dipanjangin sih, sama aja sebenarnya, bisa juga, tapi udah lentur. Jadi ya udahlah, mau nggak mau beli lagi. Dan ini gue taruh sini. Nah, lebih istimewanya adalah kenapa? Aduh. Nah, nih. Oke, ini bisa dilokin teman-teman. Jadi kalau mau dikencengin tinggal dikencengin aja. Oke. Ini seperti ini teman-teman. Nah, gimana untuk pencahayaan kalau malam hari? Gue pakai ini teman-teman, dari Ulanzi PL120 RGB. Ini kenapa gue pilih ini, karena memang untuk cahayanya terang banget teman-teman. Nah, terang tuh. Dan ini bisa kita setting untuk cahayanya. Kalau di saat kita lagi di apa namanya di lokasi camping gelap banget, kita bisa pakai sampai 100. Dan ini juga bisa sampai, ini banyak warna ya teman-teman. Ini 100. Ini bisa buat banyak warna. Nah, gua agak lupa nih. Ini tinggal turunin aja tuh. Contoh cahaya ini ya warna-warni tuh. Dan banyak tuh. Ini ada merah juga, pasti warna-warni. Makanya kenapa gue lebih pilih ini, karena lebih banyak sih teman-teman. Dan cahayanya kita bisa atur sendiri. Itu lebih ke arah sana sih teman-teman. Jadi kalau memang kita perlu cahayanya maksimal, kita taruh sini. Ini biasanya taruh sini nih, di atas. Kita matiin dulu. Tinggal turunin dan ya jadinya. Oke. Dan kalau misalkan untuk di jalan, biasanya gue juga pakai dari Jody teman-teman. Nah, settingannya itu biasanya gue taruh di sini nih. Ini kan RX teman-teman ya. Saat gue beli RX, ini RX itu routernya. Masih gue taruh sini nih.
Aduh, nah biasanya gue taruh seperti ini, penampakannya seperti ini. Dan untuk orangnya ya satu pakai yang TX, dan ini orang yang kedua tuh gitu teman-teman. Dan settingannya ya udah tinggal tempel masuk ke mic, selesai gitu doang sih teman-teman, nggak terlalu banyak banget settingannya. Dan settingannya ini lumayan keren buat gua. Dan gimana settingan untuk malamnya, kalian bisa coba lihat sendiri nantinya di beberapa video yang gue buat. Kalau ada pertanyaan, oh iya, mic untuk yang gagang di apa namanya di helm itu gue beli juga di e-commerce teman-teman. Tinggal pilih aja, tapi pilihannya adalah yang 3.0 ya teman-teman. Gimana settingan untuk hujan? Ini sebenarnya kita bisa pakai ini teman-teman, pakai mod ini kalau untuk gerimis nggak masalah teman-teman, masih bisa dipergunakan. Tetapi kalau memang udah hujan berat, ini gue nggak bisa yang namanya ngerekam, dan gue lebih memilih untuk jadi apa namanya, nantinya gue bakalan tambahin suara lagi atau backwashnya, dan gue memakai ini teman-teman. Dan ini selalu gue bawa. Jadi settingannya kalau hujan itu adalah seperti ini aja, udah GoPro nya aja yang dipakai, dan ini jauh lebih enteng teman-teman. Tuh, nah itu adalah salah satu kekurangan dari mod ini teman-teman. Jadi mod ini tidak bisa digunakan di saat hujan. Inilah kekurangannya GoPro teman-teman. Sebenarnya lebih ke modnya sih. Untuk GoPro nya sendiri ini keren buat gue ya. Kenapa gue bilang keren? Karena memang mau hujan-hujanan, mau badai ya oke aja, oke lah dia deh. Nih, tetapi ya itu dibalik adanya tambahan yang bisa pakai mic, pasti ada kekurangannya teman-teman. Dan kekurangannya yaitu nggak bisa dipakai hujan-hujanan itu. Dan udah lumayan lama lah ya GoPro ini nemenin gua. Jadi cukup sayang juga sama ini, karena memang ada beberapa action cam juga yang gue pakai. Salah satunya itu Bipro yang udah lama gue jarang memakai, dan Insta yang lagi ada errornya. Jadi ini sementara kita masih menggunakan GoPro 8, dan hasilnya cukup bagus sih buat gue ya. Hasilnya masih jernih. Dan untuk mode malamnya nanti gue bikin tersendiri ya teman-teman videonya, gimana hasilnya kalau video malamnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel gua. Terima kasih juga yang sudah subscribe, dan buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe agar kalian tidak terlewatkan video-video gua selanjutnya. Dan terus dukung channel ini agar gue semakin semangat untuk bikin konten nih kedepannya seperti apa. Terima kasih. Gua David pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.